Selamat datang di Last Sleep, aku Yan Kun yang bakal nemenin kalian untuk berkenalan dengan tanaman surga yang didiskriminalisasikan oleh masyarakat kita di Republik Indonesia. Jadi jangan lupa untuk rokoknya atau kopinya biar kalian dengerinnya lebih santuy. Masyarakat kita masih banyak yang termakan dengan stigma bahwa ganja itu tidak baik, ganja itu jahat. Sehingga ganja itu masih tabu banget untuk dibahas atau dibicarakan oleh masyarakat kita. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita ngomongin tentang ganja itu bisa dikenakan hukum pidana nggak sih? Seharusnya jawabannya enggak. Karena menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan, memiliki, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dalam bentuk apapun itu nggak diperbolehkan. Tapi di undang-undang ini itu disebutkan kalau ganja itu boleh digunakan untuk keperluan riset. Walaupun pada kenyataannya itu adalah kebohongan publik yang udah lama banget dipertontonkan di masyarakat kita. So di video pertama ini dan terniat ini, aku bakal ajak kalian semua untuk lebih kenal dengan tanaman ganja. Banyak masyarakat kita yang masih mendiskriminalisasikan tanaman ganja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Mereka hanya mengandalkan informasi dari mulut ke mulut tanpa ilmu pengetahuan yang memadai. Jadi mereka itu udah nggak kenal tapi membencinya kebangetan gitu. Yang pertama, ganja atau kanabis dalam bahasa ilmiah merupakan tanaman yang masuk ke dalam divisi tanaman berbunga yang memiliki sistem pembuahan tertutup, sehingga kelompok ini masuk ke dalam atau dikenal sebagai Angiospermae. Ganja termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida atau lebih gampangnya kita sebagai masyarakat umum kenal dengan sebutan dikotil. Kanabis atau ganja itu masuk ke dalam famili Cannabiceae dan genus Cannabis. Yang dalam bahasa ilmiah, kanabis mempunyai arti tanaman herba yang tegak. Spesies dari kanabis pernah jadi perdebatan panjang di antara para ilmuwan, yaitu apakah tanaman ini adalah tanaman dengan satu spesies atau banyak spesies. Perdebatan ini berlangsung sejak tahun 1753, di mana Corallus Linnaeus memberikan nama ilmiah Cannabis sativa dalam karyanya Species Plantarum hingga abad ke-21. Lama setelah Linnaeus mengatakan ganja sebagai spesies tunggal, Jean-Baptiste Lamarck pada tahun 1758 memunculkan konsep baru bahwa ganja adalah tanaman polispesies berdasarkan penemuannya akan ganja di India Selatan yang morfologi dan kandungan-kandungan kimia yang berbeda dari tanaman Cannabis sativa. 20 tahun kemudian, ilmuwan bernama Christian Hendrik Persson menolak konsep dari polispesies yang menyebutkan bahwa spesies-spesies baru dari Lamarck adalah sinonim atau bagian dari spesies Cannabis sativa. Penolakan Persson pun memulai perdebatan antara ilmuwan yang mendukung ganja sebagai polispesies dan konsep monospesies. Namun, pada tahun 2014, peneliti yang berafiliasi dengan perusahaan farmasi Inggris, GW Pharmaceutical, menjabarkan reklasifikasi baru untuk tanaman kanabis pada pertemuan International Cannabis Research Society. Laporan aslinya dapat kalian baca di website ini. Sampai detik ini udah ada ribuan strain ganja dengan berbagai rasa dan manfaat yang sangat beragam. Dan aku bakal kasih tunjuk ke kalian 100 strain terbaik di dunia yang harus kalian rasakan sebelum kalian mati. Jadi sampai di sini kalian udah nyoba strain ganja yang mana? Aku yakin dari kalian semua juga nggak tahu strain apa yang kalian gunakan. Kita lanjut dengan manfaat yang ada pada tanaman ganja. Tapi aku di sini bakal bahas secara umum aja. Karena manfaat dari tanaman ganja itu sangat banyak, sangat kompleks. Jadi aku nggak bisa selesaikan dalam satu video ini. Dan kita bakal bahas manfaat dari tanaman ganja secara lengkap di video-video selanjutnya. Yang pertama berangkat dari negeri Serambi Mekah atau yang kita kenal dengan Provinsi Aceh. Nah, di Aceh ini tanaman ganja itu disebut sebagai Bak Lakoe atau suami dari segala jenis tanaman. Masyarakat di Aceh menggunakan tanaman ganja sebagai pelindung dari tanaman-tanaman mereka dari serangan hama atau penyakit. Jadi mereka sangat alami, sangat natural dalam menjaga tanaman mereka dari segala jenis hama. Yang kedua, tanaman ganja adalah penghasil serat.
Bisa dibilang serat dari tanaman ganja ini adalah serat yang terbaik. Seratnya bisa diproduksi untuk pembuatan tali temali, bahkan sampai menjadi kain untuk pakaian yang bisa kita gunakan atau kita kenal sebagai hemp. Dan hemp itu punya kelebihan yang keren, punya manfaat yang oke, fungsinya juga sangat bagus. Ketiga, tanaman ganja juga memiliki fungsi medis, lagi-lagi berangkat dari Aceh. Di Aceh, masyarakat sana menggunakan ganja sebagai obat MAH, sebagai obat asam urat, sebagai obat diabetes. Tanaman ganja dapat mencegah glaukoma, meningkatkan kapasitas paru, mencegah kejang akibat epilepsi, mematikan sel kanker, mengurangi rasa nyeri, mengatasi masalah kejiwaan, memperlambat perkembangan Alzheimer. Sebenarnya masih banyak banget manfaat dari tanaman ganja yang nggak bisa aku sebutin semuanya di video ini. Dan ini sangat bermanfaat kalau digunakan oleh masyarakat kita. Lalu bagaimana ganja dapat bermanfaat untuk umat manusia di negara kita ini? Lalu bagaimana pemanfaatan ganja di negara kita, Indonesia? Padahal Indonesia terkenal dengan ganjanya yang top. Buat teman-teman yang punya informasi lebih terkait ganja, kalian boleh komen di kolom komentar. Aku Yankon, jangan sampai nggak tidur karena bangun lebih awal adalah kenikmatan yang hakiki. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang dan share ke teman-teman kamu karena berbagi kita bersaudara. See you.